Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Mariati Puji Lestari, saya sendiri M. Arif Al-Fajri, Muhammad Fikriyansa, dan juga M. Fatwa Muflis. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas 1 dari tugas Data Warehouse dan Business Intelligence dari kami kelompok 6. Yang pertama itu mengenai Adventure Works. Adventure Works itu merupakan sebuah perusahaan yang dimana dia bergerak di bidang aksesoris dan juga sepeda yang memiliki tema adventure. Nah, pada tugas ini, Adventure Works itu ingin membuka bisnis mereka di daerah Jawa Barat. Untuk mencapai hasil bisnis yang maksimal, kita itu memerlukan sebuah balance scorecard untuk melakukan sebuah perhitungan dan juga memperjelas strategi bisnis untuk membantu bisnis milik Adventure Works itu sendiri. Nah, dibutuhkan juga sebuah data warehouse yang berisi data-data mengenai Adventure Works itu dan juga data kependudukan masyarakat Jawa Barat. Dan kemudian untuk memperhitungkan goal dan juga strategi bisnis yang dibutuhkan pada balance scorecard, kami juga mengambil data proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat dan melihat juga berdasarkan tentang usia yang menjadi usia mayoritas dari penduduk di Provinsi Jawa Barat. Nah, berikutnya adalah hasil dari balance scorecard yang sudah kami buat. Di sini kami memiliki beberapa strategi dari sisi financial perspektif, customer perspektif, internal proses, dan juga learning and growth. Di strategi financial perspektif ini kami memiliki sebuah strategi untuk memaksimalkan penggunaan dari keuangan perusahaan dan memiliki tujuan, objektif, dan juga indikatornya. Begitu pula dengan strategi dari sisi customer. Strateginya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan melalui produk-produk dan juga customer service itu sendiri. Dia memiliki beberapa goal dan juga tiap goal itu memiliki objektif dan juga indikator yang menentukan dari goal-goal tersebut. Selanjutnya, pada strategi internal proses, kita memiliki strategi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya sudah tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan juga mengefisiensikan proses yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya di dalam bagian strategi learning and growth, kami memiliki strategi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari para karyawan agar memiliki tenaga kerja yang profesional dan juga berpengalaman. Hal ini memiliki goal yaitu melakukan pelatihan pada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga skill para karyawan, serta untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan mereka. Masing-masing dari goal tersebut tentu saja memiliki indikator dan juga objektifnya seperti goal-goal yang lain yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya untuk pemetaan data OLTP ke data warehouse akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut saya akan menjelaskan pemetaan data OLTP ke data warehouse. Di sini saya akan menjelaskan ada tabel apa saja yang ada di OLTP dan yang akan dimasukkan ke data warehouse. Di sini ada beberapa tabel seperti produk kategori yang memiliki banyak OLTP, namun hanya beberapa hal yang penting saja yang dimasukkan ke data warehouse seperti ID produk kategori, produk name, stock quantity, dan product price. Nah, di tabel produk ini memiliki fungsi untuk mengetahui produk apa saja yang tersedia di perusahaan dengan ciri-ciri yang ada. Kemudian ada tabel produk kategori dengan OLTP yang akan dimasukkan ke data warehouse berupa ID produk kategori dan name. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui kategori pada produk yang ada. Kemudian ada tabel sales order yang akan dimasukkan ke data warehouse, ada business entity ID, sales order ID, order date, ship date, sales order number, dan subtotal. Tabel ini berfungsi untuk memastikan customer yang memesan produk. Pada tabel customer ini
OLTP yang dimasukkan ke data warehouse adalah customer ID, customer name, address, phone number, dan email. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui detail informasi customer. Lalu selanjutnya di sini terdapat table transaction history dengan dimensinya time. Di sini terdapat OLTP-nya ada transaction ID, ID produk, reference order ID, dan lain-lainnya. Lalu data warehouse-nya ada transaction ID juga, ada ID produk, ada transaction date, terus type sama quantity. Nah, dia berfungsi untuk menyimpan data dari transaksi yang sudah berlangsung. Kalau sumbernya sama seperti sebelumnya, OTP vendor work. Lalu selanjutnya ada vendor yang berfungsi untuk menyimpan detail data vendor. Sumbernya juga sama. Dan terakhir ada selanjutnya ada purchase order dengan dimensi purchasing. Lalu di sini ada OLTP-nya purchase order ID, vendor ID, dan seterusnya. Lalu dia berfungsi untuk menyimpan data dari permintaan atas kebutuhan stok barang. Nah, itu sumbernya juga sama. Next. Terus selanjutnya ada store. Store ini dimensinya store juga. LTP-nya ada business entity ID, ada name, salesperson, area, address. Lalu data warehouse-nya ada business entity ID, name, area, address. Dan dia berfungsi untuk mengetahui data store yang dimiliki oleh perusahaan dan sumbernya pun sama data tersebut. Lalu terakhir di sini yang beda sedikit ada data penduduk berdasarkan usia dengan dimensi area. Dan sini dia bersumber dari kita mendapatkan datanya dari opendata.jabarprof.id. Dia berfungsi untuk menganalisis penduduk berdasarkan umurnya. Di sini ada OLTP-nya ID, ada provinsi, kabupaten, kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, dan seterusnya. Dan data warehouse-nya juga seperti itu. Nah. Lalu selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu desain data warehouse. Dari desain ini terdapat entitas yang dapat mempresentasikan data. Di sini ada file cells yang berisi foreign key dari produk ID, transaction ID, business entity ID, dan customer ID. Selanjutnya itu ada data cells, primary key-nya itu business entity ID. Selanjutnya itu ada atributnya sales order ID, order date, sales order ID, ship date, sales order number, subtotal. Selanjutnya itu ada data time, primary key-nya itu transaction ID. Berisi atribut ID produk, transaction date, transaction type, dan quantity. Lalu data produk, primary key-nya itu ID produk, atributnya itu produk kategori ID, name, stock quantity, product price. Selanjutnya data produk kategori, primary key-nya itu produk kategori ID, berisi atribut name. Lalu data area, primary key itu ID, atributnya kode kabupaten, nama kabupaten, proyeksi jumlah penduduk, satuan, dan tahun. Lalu data store, primary key-nya business entity ID, atributnya name, area, address. Dan data people, primary key-nya itu customer ID, atributnya customer name, phone number, address, age, dan email. Nah, baik. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana data warehouse, terus balance scorecard, mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh perusahaan Adventure Works di Jawa Barat. Nah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.